Allah Maha mendengar, yaitu sifat yang bersifat ada, dan keberadaannya itu qadimatun, dimulai dari zaman ketiadaan zaman. Jadi kalau qadim itu dari zaman azali. Kapan zaman itu dikenal? Sejak diciptakannya matahari. Pada saat matahari itu berputar, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, maka saat itu ada masa, ada waktu. Sebelum diciptakannya alam, termasuk sebelum diciptakannya matahari, itu namanya azali. Allah sudah Maha mendengar sebelum ada menciptakan apapun. Qadim, ya. Qaimatun bidzatihi ta'ala, yang berdiri pendengarannya itu pada zat, berada komposisinya itu pada zat. Kalau kita mendengar, komposisinya itu dengan telinga, melihat dengan mata, mencium dengan hidung, memamah dengan mulut, berjalan dengan kaki, melakukan dengan tangan. Itu peranti, alat untuk bisa disebut mendengar, melihat, merasa, meraba, berjalan. Kalau alatnya rusak, maka dia tuli, buta, bisu, tidak bisa mencium, tidak bisa meraba, tidak bisa jalan. Kenapa? Karena pakai alat. Allah qaimatun bidzatihi, berdiri komponennya itu pada zatnya, nempel pada zatnya. Jadi dia tidak mengalami kerusakan. Sampai kapanpun tidak akan ada kerusakan dari lantaran tidak ada komponennya. Ya. Tata'allaqu bi kulli mawjudin ala ma huwa bihi ala wajhil ihatati, yang berhubungan mendengarnya Allah bi kulli mawjud, dengan semua yang ada. Menarik nih. Kalau kita itu mendengar suara, Allah itu mendengar bukan cuma suara, benda itu didengar. Emang ada benda yang berbicara? Kita punya hati. Punya hati kan? Hati itu ngomong terus. Melihat orang cantik, dia memuji. Melihat orang jelek, dia mencela. Di situasi dia bagus, dia beribadah, dia tasbih. Di tempat yang jelek, dia nyanyi. Dia ngomong terus itu hati. Padahal tidak ada suaranya. Kenapa kita tidak bisa mendengar suara hati orang lain? Karena tidak ada suaranya. Allah mendengar suara dan mendengar benda. Tata'allaqu bi kulli mawjud, semua yang berupa benda itu Allah dengar. Ketika pohon itu bergerak, ketika gunung itu memuji Tuhannya, Allah tahu. Allah dengar. Makhluk-makhluk selama dia hidup itu sebenarnya memuji Allah dan Allah dengar. Itu mengapa ketika Allah mendengar suara hati kita, terbedakanlah ibadah orang yang cuma ibadahnya dengan mulutnya saja. Ketika orang itu beribadah dengan mulutnya, dengan ucapannya dan dengan hatinya, walaupun imamnya sama, rakaatnya sama, lamanya sama, bacaannya sama, nilainya tidak sama. Allah dengar. Sehingga Allah tahu cara berzikirnya orang yang bisu. Allah tahu. Kata kita mampus
ta'allaqu bi kulli mawjudin ala ma huwa bihi, sesuai dengan keberadaannya, ala wajhil ihatati, dengan cara yang sangat meliputi, ya. Jadi tidak setengah-setengah. Ihatah itu begini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dengar saya ini full dengarnya, anggaplah 100%. Yang di pasar bisa jadi yang di pasar itu 50%, yang di stasiun 20%, soalnya yang di Al-Akhyar masih sana bisa jadi 5%. Allah mendengarnya itu mau di mana saja, ihatah. Semuanya, komponennya itu didengar secara utuh, nggak ada yang tersembunyi, ya. Ta'alluqan yughayyiru ta'alluqan ilmi wal basari, yang berhubungan tidak sama dengan berhubungannya ilmu pada sifat ilmu dan pada sifat basar. Tidak sama dengan ketika Allah memandang, ya, ketika Allah mengetahui. Artinya maksudnya sama itu sendiri, ilmu itu sendiri, basar itu sendiri. Paham gak maksudnya? Kan Allah mendengar suara dan mendengar benda yang ada. Kalau benda ini kan sebenarnya bukan didengar tapi dilihat gitu loh. Kan itu masuknya dimensinya basar. Enggak, gitu loh. Basar sendiri sama sendiri juga. Bahwa samiul basir itu dua kalimat, samiul basir, bukan samiun wa basirun, bukan. Samiun basir, melihat dan mendengar. Bapak melihat saya itu dua dimensi, ucapannya dengan wujudnya. Allah itu lebih dari itu. Jadi kalau saya ini keluar dari sini kemudian hanya suaranya saja, atau saya cuma tampil saja tapi tidak berbicara, itu sendiri-sendiri. Tapi kalau Allah tidak, ketika dia melihat, dia mendengar. Saya diam, Allah melihat dan Allah mendengar. Kalau kita melihat, mendengar. Mau dicoba? Non ibu-ibu nih, contohnya paling gampang. Lagi nonton sinetron yang bagus, dia lagi seneng itu. Anaknya ngomong, iya, dia iya aja, iya, udah rapi ya kita. Bapak itu mana? Apaan kata dia? Tapi katanya iya. Kenapa? Dia tidak bisa mendengar ketika melihat. Kalau dia dengerin anaknya, apa nak? Oh iya, jangan. Itu pahit dimakan. Lagi nggak punya duit gitu. Ngomong nih, dia ngomong nih. Pasti alur cerita di TV dia nggak tahu. Kenapa? Nggak bisa berfungsi pendengaran dengan penglihatan. Kalau Allah samiun basir, pada saat detik yang sama melihat dan mendengar, ya. Falaysa ta'alluquhu bil mawjudi wa ainu ta'alluqul ilmi biha. Maka tidaklah berhubungannya, bergantungannya pendengaran Allah dengan yang bersifat ada itu, yaitu zat yang berhubungan dengan ilmu, ya, dengan sifat ilmu itu. Kama huwa ma'lumun fi man syahidhu minal khalqi daruratan. Sebagaimana sudah diketahui pada hal-hal yang kita bisa menyaksikan sesuatu ain benda itu, minal khalqi itu pada makhluk itu daruratan, secara otomatis. Bapak lihat saya itu nggak usah mikir ketika melihat, udah darurat. Lihat Pak RW nih, nggak usah pakai mikir ketika lihat, langsung mengerti secara. Jadi darurat yang dimaksud itu secara otomatis, nggak pakai mikir.